Berjumpa kembali bersama saya Kamarudin PBA Channel ya. Dalam pembuatan aplikasi perusahaan dagang ya. Kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya, dimana di part kedua ini untuk mendesain user from Kasuna ya. Jadi kita gunakan frame aja ya. Frame, mana frame? Ini ya. Klik, kita kasih namanya di sini tanggal ya. Enter ya. Jadi tanggal di sini tanggal transaksi. Itu artinya ya. Jadi di sini aja ya desainnya. Nah, ininya tebal misalnya ya. Menggunakan textbook ya. Kita tidak menggunakan jam aktif komputer ya. Siapa tahu nanti ya memasukkannya sehari kemudian atau karena ini ya kecapean misalkan gitu kan. Copy ya. Kita paste ya. Yang ke berikutnya ini adalah frame-nya nomor bukti transaksi ya. Nah, seperti itu ya kalau kita run. Nah, tampilannya seperti itu ya sebelah sini ya. Sebelah sininya lagi kita isikan keterangan sama kita seperti ini aja formatnya ya. Paste. Nah, di sininya bisa dipanjangkan ya. Nah, sampai sini frame-nya keterangan misalnya ya. Keterangan modal Tuan Alpi misalnya kalau kas masuk ya. Penjualan misalnya gitu ya. Penjualan perlengkapan yang sudah habis umur ekonomisnya dijual ya. Untuk diganti dengan yang baru. Misalnya begitu ya. Utang bank. Jadi ini keterangan ya. Keterangan transaksinya ya. Transaksi. Nah. Kemudian paste lagi ya. Di sini penerimaan ya, kas ini ya. Kalau pengeluaran nanti kan diposting melalui pembelian peralatan ya. Pembelian perlengkapan. Nah, berarti dari situ postingannya ya. Kalau penerimaan ini bisa pengeluaran ya, pengeluaran. Kalau penerimaan itu diposting dari objeknya ya, misalnya modal, dari modal ke kas gitu kan. Kas pada modal berarti dari modal ya, penjualan kas pada penjualan berarti dari penjualan. Jadi kas ini diposting hanya untuk pengembalian modal ya. Pengembalian modal. Ya. Nah, kalau yang lain penerimaan itu langsung dari postingan penjualan. Postingan penyerahan modal, postingan dari apa? Utang ya, utang bank. Jadi ini bagian kredit ya, berarti pengeluaran ini ya. Pengeluaran. Nah, itu ya. Jadi kas diposting hanya untuk pengeluaran. Pengeluaran rata kanan ya, alikmannya. Nah. Pengeluaran itu kan beli peralatan, keluar dari kas gitu ya, pengeluaran aja ya. Nah, berarti di sini apa tombol ya, tombol input, tombol input ya, input. Efeknya tebel ya, 10. Nah, kalau kita run hanya seperti ini ya.
Nah, seperti itu. Jadi nanti pemostingannya kemana ini pengeluaran? Berarti harus ada ditambah ya. Harus ada ditambah di sini. Ditambah kopi ya. Paste. Nah, ininya delete ya. Pengeluaran untuknya ya, untuk apa? Misalkan di sini nanti untuknya ya pembelian peralatan misalnya ya. Berarti pakai combo book ini ya di dalam. Baru tombol inputnya seperti ini. Jadi kalau kita run masih seperti ini ya, masih banyak ini kosong seperti ini. Berarti di sini kita turunkan aja ya. Kita geser kemari ya. Turunkan ini berarti masih sejajar di sini ya. Nah, coba kita lihat. Nah, masih bisa ya. Ini lagi. Nah, sebetulnya ini dulu nih sejajar. Ini kesini dulu nomor transaksi. Nah, baru keterangan, baru pengeluarannya. Baru pengeluaran ini ya. Baru untuknya ini ya. Untuknya udah cukup nih. Berarti ini dikecilkan sedikit. Nah, ini geser sedikit kemari ya. Ini kecilkan. Ini geser kemari. Nah, baru untuknya di sini ya. Nah, nilai pengeluarannya kecil aja sedikit lagi ya. Geser kemari ya, tanggal geser kecil ya. Nah, baru di blok ini ya. Geser aja. Nah, seperti itu sudah ya. Nah ya, ininya di sini ya. Kemudian ada listbooknya di sini. Nah, geser kemari dulu. Sini aja geser. Listbook di bawah ini ya. Tarik ke bawah. Ya, sampai sini. Nah, baru ke sini ya. Ini bisa pindahkan sudah. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, seperti itu ya. Kemari habis enter kemari ya gitu ya. Nah, ke sini kan. Tutup. Jadi di ininya, inisialnya ini ya, pilih inisial. Ini kita buat aja combo book with dulu ya. With combo book 1 ya. Enter. Titik ID item ya. Nah, ID itemnya ini pengeluaran itu pertama untuk pengembalian modal ya. Pengembalian modal pribadi ya. Modal pribadi. Kemudian yang kedua pembayaran utang bank ya. Utang bank itu aja ya. Utang dagang dulu ya. Utang dagang ya.
3 Ustaz